warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kromatografi kolom. Jadi jurnal yang akan kita bahas yaitu isolasi dan analisa gain stain dari tempe busuk menggunakan metode kromatografi kolom. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri yaitu Abiel Nurwahid, yang kedua ada Delila, yang ketiga ada Bila, yang keempat ada Faradila, yang kelima ada Fatia, yang keenam ada Julia Sucinraini. Selanjutnya identitas jurnal. Jadi materi yang kami paparkan pada PowerPoint ini diperoleh dari suatu jurnal nasional dengan judul Isolasi dan Analisa Gain Stain dari Tempe Busuk menggunakan metode kromatografi kolom. Dengan penulisnya ditulis oleh Hartati Sutidjo, Yohanes Martono, dan Julfa Yuniarti. Dengan nama jurnal Bioteknologi dan Biosains Indonesia, nomor volume 5 nomor 1 halaman 88 sampai 97. Jurnal ini diterbitkan pada bulan Juni tahun 2018. Berikut yaitu pokok bahasan kita hari ini, yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada bahan dan alat, yang keempat ada metode, yang kelima hasil dan pembahasan, yang terakhir ada kesimpulan. Nah, gain stain merupakan salah satu senyawa isoflavon aglikon dalam tempe yang memiliki bermacam-macam aktivitas biokimia. Metode ekstraksi isoflavon yang umum diterapkan menghasilkan ekstrak kasar isoflavon yang masih berupa campuran. Tempe busuk mula-mula diekstrak, selanjutnya gain stain diisolasi dari ekstrak kasar menggunakan metode kromatografi kolom. Penentuan kombinasi fase gerak dilakukan secara kromatografi lapis tipis. Sedangkan kandungan gain stain secara kuantitatif ditentukan dengan menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi. Selanjutnya tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisolasi gain stain dari tempe busuk melalui tahap penentuan kombinasi fase gerak yang tepat dalam isolasi gain stain serta penentuan kandungan gain stain baik dalam ekstrak kasar maupun isolat. Nah, bahannya yang pertama ada bahan baku yaitu tempe dibugel skala 3. Yang kedua ada senyawa standar gain stain. Yang ketiga ada pelarut kimia yaitu N-heksana, etanol, kloroform, dan metanol. Selanjutnya alatnya yaitu terdiri dari neraca analisis dengan penelitian 0,0 grinder, Schreier analyzer, peralatan ekstraksi yaitu sofat, centrifuge, ultrasonicator, rotary silika gel 60 F254, chamber KLT, alat kromatografi kolom, dan HPLC. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Sampel tempe dipotong tipis-tipis lalu dikeringkan, selanjutnya dihaluskan dan disimpan dalam wadah kering untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kedua, pengumpulan kadar air. Di sini sebanyak kurang lebih 1 gram sampel dimasukkan ke alat moisture analyzer. Lalu kadar air akan tertera sebagai presentase air yang hilang saat proses pemanasan sampel. Yang ketiga yaitu ekstraksi isoflavon. Sampel tempe didevatisasi menggunakan pelarut eksterna selama 3 jam pada swab. Setelah siap kering, diekstraksi dengan pelarut etanol 70% selama sejam, lalu seluruh ekstrak dikumpulkan di rotary evaporator hingga didapatkan ekstrak kental. Ekstrak kental ditimbang lalu dihitung residunya. Nah, untuk menghitung rendemen ini yaitu berat ekstrak per berat sampel dikurangin berat sampel dikali persen air dikali 100. Selanjutnya yakni kromatografi lapis tipis atau KLT dilakukan dengan menggunakan fase diam plat silika gel 60 F254 dan fase gerak berupa campuran kloroform metanol berbagai komposisi.
Pengamatan dilakukan di bawah sinar ultraviolet dengan panjang gelombang 254 nanometer. Nilai RF diukur, kemudian dibandingkan dengan nilai RF senyawa standar Genstein. Selanjutnya yaitu kromatografi kolom. Fase diam yang digunakan pada kromatografi kolom adalah sidik Hagel, sedangkan fase gerak yang digunakan adalah kloroform metanol. Eluat ditampung pada botol penampung fraksi setiap kurang lebih 0,5 ml, kemudian keseluruhan fraksi yang dihasilkan dianalisis menggunakan KLT. Fraksi hasil KLT yang mempunyai pola pemisahan sama atau harga RF sama digabungkan, kemudian diuapkan. Selanjutnya yaitu penentuan kandungan isoflavon Genstein. Larutan sampel dibuat dengan melakukan ekstrak dalam 5 ml metanol. Selanjutnya sebanyak 20 mikroliter larutan sampel diinjeksikan ke HPLC setelah pengondisian HPLC selesai. Kromatogram HPLC dianalisis dengan menggunakan pembanding kromatogram isoflavon Genstein standar. Next. Yang terakhir yaitu analisis data. Analisis kuantitatif Genstein secara HPLC dilakukan dengan metode standar eksternal. Konsentrasi Genstein dalam sampel dapat diketahui dengan memplotkan area puncak analit pada kurva baku standar. Untuk selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Untuk yang pertama, itu ada pengukuran kadar air. Berdasarkan proses pengukuran, kadar air dari serbuk tempe busuk yang sudah kering dihasilkan nilai kadar sebesar 6,51%. Dibandingkan dengan penelitian Rianto dan Sucipto tahun 2017, di mana kadar air serbuk tempe hari keempat yang sudah dikeringkan sebesar 4,566%. Penelitian ini menghasilkan nilai kadar air yang lebih tinggi. Nilai kadar air yang diperoleh digunakan untuk menentukan berat kering dari sampel pada perhitungan rendemen ekstrak. Yang kedua, itu ada rendemen ekstrak isoflavon. Ekstrak isoflavon diperoleh melalui ekstraksi tempe fermentasi hari keempat dengan metode ultrasonikasi menggunakan pelarut etanol 70% yang sebelumnya telah melewati tahap defatisasi menggunakan pelarut N-heksana. Rendemen ekstrak isoflavon yang diperoleh sebesar 24,87% B/B. Menurut Lewidarti DKK tahun 2015 melaporkan bahwa tempe fermentasi hari keempat yang diekstrak secara masterisasi dengan pelarut metanol 80% menghasilkan rendemen sebesar 30,31% B/B. Dibandingkan dengan hasil penelitian tersebut, penelitian ini menghasilkan rendemen ekstrak yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena efisiensi ekstraksi secara ultrasonikasi juga dipengaruhi oleh frekuensi gelombang ultrasonik, selain dipengaruhi pemilihan pelarut, waktu ekstraksi, dan suhu ekstraksi. Yang ketiga yaitu kadar isoflavon Genstein. Kadar isoflavon Genstein baik dalam ekstrak kasar isoflavon tempe maupun isolat Genstein hasil kromatografi kolom ditentukan secara kuantitatif menggunakan HPLC. Puncak ekstrak isoflavon Genstein dan isolat Genstein pada waktu retensi 27 dan 27,6 menit. Kadar Genstein dalam isolat terukur 31,36 mikrogram per gram. Dan kadar Genstein dalam ekstrak kasar yang diisolasi dengan kromatografi kolom yaitu sebesar 248,66 mikrogram per gram. Maka didapatkan hasil persen recovery yaitu 12,61%. Rendahnya persen recovery diduga disebabkan karena sebagian Genstein dan adanya keterbatasan pada sistem kromatografi kolom. Hal ini menunjukkan metode isolasi yang dilakukan dengan kromatografi kolom menggunakan fase diam silika gel 60 dan fase gerak kloroform metanol masih perlu dikembangkan lebih lanjut dan metode yang untuk selanjutnya
ada kromatografi. Berikut ini adalah tabel dari hasil KLT, serak isoflavon PP, dan standar gain state pada berbagai perbandingan gerak. Kita lihat di sini ya, perbandingan antara kloroform dan metanol pada perbandingan 10:1 dan juga pada perbandingan 15:1 menghasilkan perpisahan dengan 4 noda, kemudian pada perbandingan 20:1 dan 25:1 menghasilkan perpisahan 3 noda, dan untuk perbandingan 50:1 menghasilkan perpisahan 2 noda. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Jadi semakin banyak kloroform yang digunakan, maka RF yang dihasilkan akan semakin rendah, dan noda yang muncul juga akan semakin sedikit. Hal ini disebabkan karena senyawa yang akan dipisahkan akan semakin tertahan pada fase diam karena pengaruh polaritas baik dari senyawa fase diam maupun dari fase gerak. Berikutnya, ini adalah gambar dari hasil analisis KLT. Nah, ini bisa kita lihat ya. Pada pemisahan di perbandingan 20:1 itu menunjukkan tiling. Hal ini disebabkan karena kondisi chamber yang belum jenuh sehingga mempengaruhi migrasi fase gerak menjadi tidak lurus. Kemudian pada perbandingan 50:1 itu noda pemisahannya berbeda. Hal ini disebabkan karena polaritas fase gerak yang kurang sesuai sehingga tidak mampu memisahkan komponen senyawa secara maksimal. Kemudian untuk perbandingan 10:1 itu memberikan hasil pemisahan yang paling baik apabila dilihat dari nilai RF-nya yaitu 0,5. di mana parameter optimum berada pada posisi diffusion wilayah 0,2 sampai 0,4. Namun karena fase gerak pada kromatografi kolom ini, diharapkan jarak perpisahan antar nodanya lebih panjang, sehingga dapat dihasilkan senyawa yang lebih dominan. Sehingga yang dipakai adalah fase gerak kloroformetanol dengan perbandingan 15:1. Jadi di sini, hasil KLT itu tidak hanya digunakan untuk menentukan kombinasi fase gerak, tapi juga dapat memperkirakan jumlah senyawa yang terpisahkan berdasarkan jumlah noda pemisahan yang hidup. Kemudian, untuk kromatografi kolom ini kita menggunakan 0,305 gram ekstrak isoflavon PP yang akan dilakukan proses pemisahan dengan fase diam K 60 sebanyak 3 gram, menggunakan fase gerak kloroform dan metanol dengan perbandingan 15:1. Kemudian hasil kromatografi kolom adalah 66 fraksi, di mana tiap fraksi memiliki kurang lebih 0,5 menit. Berikut ini adalah hasil analisis KLT. Jadi bisa kita lihat ya, ini menghasilkan 4 fraksi, yaitu fraksi A, fraksi B, fraksi C, dan juga fraksi D. Fraksi A dan fraksi B ini menunjukkan positif gain state karena terbentuk noda dengan nilai RF yang sama dibandingkan dengan RF standar gain state yaitu 0,47. Namun fraksi A dinilai lebih murni bagi isolasi gain diferensial KLT karena dia menghasilkan noda tunggal, sementara fraksi B menghasilkan 2 noda, di mana noda kedua ini diduga termasuk senyawa golongan isoflavon yang terkandung dalam PP. Fraksi A inilah yang selanjutnya disebut sebagai isolasi gain state dan digunakan untuk analisis lanjutan. Adapun fraksi B, fraksi C, dan fraksi D menghasilkan noda yang sangat dikit. Hal ini diduga karena ada senyawa isoflavon dalam fraksi tersebut sangat. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi berdasarkan dari hasil pembahasan yang telah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa penentuan kombinasi fase gerak dilakukan secara kromatografi akustis. Sedangkan untuk penggunaan gain state secara kuantitatif ditentukan menggunakan kromatografi cair energi tinggi. Untuk hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi fase gerak yang tepat untuk isolasi gain state adalah kloroform dan metanol dengan hasil perbandingan 15:1 dalam persen volume per volume. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.